Mungkin kalian sering bertanya-tanya dari mana Project Fi Network ini mendapatkan dana untuk merawat website, blockchain, menggaji karyawannya, biaya perawatan blockchain dan segala macam. Apakah sumber dananya dari iklan? Ya itu sih mungkin saja, tapi kayaknya nggak bakal cukup dah kalau cuma ngandalin dari iklan aplikasi. Bayangkan saja, Pioneer aja ada lebih dari 30 juta orang. Belum lagi ekosistem yang udah banyak mulai dari marketplace, game, serta moderator yang mungkin harus digaji. Dan di video kali ini, Bangza mau kasih tahu kalian ternyata ada sebuah fakta baru yang cukup mengejutkan yang tidak banyak diketahui oleh orang. Dan setelah menonton video ini hingga selesai, Bangza jamin optimis kalian akan naik hingga 100%. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Za Official dengan saya Bangza. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bangza mengupload video. Ini tuh bermula dari teman pionir kita yang merupakan salah satu anggota grup chat Japri ke Bangza. Beliau bernama Bang Fajar Kurniawan yang bertanya ke Bangza, "Bangza cari info tentang Ulu Ventures yang gabung Fi Network Bang. Apakah valid info itu?" Terus gua jawab, "Siap mas bro, saya telusuri dulu. Thank you." Oke, semuanya tuh bermula dari sini. Nah, karena pertanyaan dari Bang Fajar tadi, akhirnya Bangza coba mencari informasi, masuk web sana sini, bolak-balik keluar masuk website, media sosial baik Twitter, Facebook, dan tetap nggak ketemu berita ataupun apapun yang memuat tentang Ulu Ventures dan Fi Network. Dan karena Bangza penasaran, akhirnya ketemulah sebuah fakta yang cukup mengagetkan diri saya sendiri teman-teman ya. Oke. Pada halaman Google, teman-teman ketik aja Ulu Ventures. Kayak gini tulisannya ya, Ulu Ventures. Terus tekan enter dan teman-teman akan melihat sebuah website dengan link https://uluventures.com. Oke. Nah, kalau dia udah tampil kayak gini, kalian klik terjemahkan halaman ini ya biar enak bacanya dan mencermatinya dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata Ulu Ventures ini merupakan perusahaan raksasa yang menjadi investor perusahaan-perusahaan baru. Biar lebih jelas, mari kita lihat di bagian tentang Ulu ya, tentang Ulu. Oke, about Ulu. Oke, benih adalah hasrat kami, tujuan kami, sweet spot kami. Jadi dari sini udah kelihatan kalau mereka itu mencari benih. Jadi ketika ada benih, mereka tertarik dan mereka menanamkan investasi di situ. Kita pelajari lebih lanjut. Investasi tahap benih adalah semua yang pernah kami lakukan dan apa yang kami cita-citakan untuk melakukan yang terbaik. Bagi tim Ulu, unggulan bukanlah aksi pemanasan untuk mendapatkan dana yang lebih besar. Itu bukan sesuatu yang kami lakukan agar kami bisa menjadi investor seri A atau B. Nah, di sini mereka menyatakan bahwa mereka ini adalah investor. Kami percaya investasi tahap benih adalah titik pengaruh tertinggi untuk membantu orang dengan menciptakan teknologi yang berharga, menghasilkan keuntungan, dan meninggalkan penyok di alam semesta. Ini alasannya. Kita pelajari lagi kenapa perusahaan ini berdiri dan apa sih tujuannya. Sebelum kita bahas apa kaitannya dengan Fi Network ya. Oke, yang belum like, di like dulu dong. Kita langsung masuk saja ke poin sebagai investor. Kami teguh dalam keyakinan kami bahwa investasi tahap awal menghasilkan pengembalian terbaik dalam usaha jangka panjang. Ini juga merupakan titik pada kurva pembentukan modal yang memberikan pengaruh tertinggi dalam mempromosikan keragaman dalam kewirausahaan. Tetapi tesis investasi yang meningkatkan kemungkinan sebuah perusahaan akan melangkah lebih jauh. Teman-teman, di sini maksudnya bahwa perusahaan Ulu ini mencari sesuatu yang akan menjadi gebrakan baru di dunia, baik itu di dunia sosial maupun di dunia teknologi. Nah, ketika ada sebuah proyek yang mereka pikir, yang mereka amati, yang mereka yakini, yang akan meledak, memberikan pengaruh dan sesuatu yang baru, maka mereka berani menginvestasikan
modal mereka kepada perusahaan tersebut. Ini secara sepintas paham ya teman-teman ya. Intinya perusahaan Ulu Venture ini adalah perusahaan yang siap mendanai perusahaan-perusahaan yang baru muncul yang mempunyai masa depan yang cerah. Oke, kita lanjut ke bagian tim kita. Ini nggak terlalu penting sih, tapi harus kita ketahui juga sedikit-sedikit. Jadi di sini mereka katakan, kami adalah juara terbesar. Karena seperti yang Bang Za katakan tadi ya, ini adalah perusahaan raksasa, bukan kelas-kelas lokal. Kami telah menghabiskan puluhan tahun membangun dan berinvestasi di semua fase kehidupan startup. Beragam latar belakang dan pengalaman, kami tidak sabar untuk bertemu dengan Anda. Pokoknya ini adalah profil dari tim Ulu Ventures. Kita lanjut. Kita langsung masuk ke bagian perusahaan. Oke. Nah, di bagian perusahaan ini adalah data di mana perusahaan-perusahaan yang pernah didanai oleh Ulu Ventures. Dan beberapa di antaranya sudah sukses dan mendunia. Oke, kita scroll ke bawah. Teman-teman bisa lihat di sini perusahaan unggulan. Oke. Di sini ada beberapa perusahaan unggulan yang udah gede yang mereka danai sejak awal berdiri. Ada BetterUp, Everlaw, Figure yang gua nggak ngerti sama sekali ya. Tetapi kalau kita klik logonya, maka kita akan dibawa ke halaman resmi dari perusahaan yang didanai oleh Ulu Ventures ini. Mari kita lihat. Misalnya Putra ini. Oke. Putra pula. Protera. Sorry, ini udah jam 4 subuh kawan-kawan ya. Nah, Protera ini ternyata adalah sebuah perusahaan teknologi infrastruktur yang memang kondang di Amerika, teman-teman. Dan sejak awal berdiri didanai oleh Ulu Ventures, teman-teman ya. Oke, kita cek lagi. Di sini masih banyak perusahaan yang udah gede yang pernah didanai. Ada Everlaw. Oke, kita cek. Dan ini kayaknya sebuah perusahaan data kayak gitu ya. Semacam apa ya? Semacam website gitulah pokoknya. Oke, dan kita langsung saja ke intinya. Oke, kalau kita scroll ke bawah, teman-teman akan melihat di sini ada banyak perusahaan yang udah didanai oleh perusahaan Ulu Ventures. Ada perusahaan blockchain, ada perusahaan konsumen, ada perusahaan teknologi, keuangan, perusahaan kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Sama seperti yang di atas, kalau misalnya kita klik logo dari perusahaan yang mereka danai ini, maka kita akan dibawa ke halaman resminya. Dan yang paling mengejutkan, ternyata ada Fi Network di sini, teman-teman ya. Yuk, mari kita cari. Mana ya? Oke, ini ada banyak sekali perusahaan ya. Puluhan perusahaan yang didanai oleh perusahaan Ulu Ventures ini. Kita cari. Gila, banyak kali perusahaannya, Wak. Oke, mana nih? Oh, ini dia. Ini. Teman-teman ya, ini Fi Network. Dan Fi Network ada di sini bersama puluhan perusahaan lainnya. Yang tadi Bang Za udah jelasin bahwasanya semua perusahaan yang tercantum di sini adalah perusahaan yang dibekali, dimodali ataupun yang investornya adalah Ulu Ventures ini, teman-teman. Dan sebagai buktinya, ini kan website resminya dari perusahaan Ulu Ventures. Dan kalau kita klik pada bagian Fi Network, mana tadi coy? Aduh, oke. Ini udah agak lemot nih, udah mau pukul 5 pagi nih soalnya. Oke, lanjut. Kalau kita klik pada logo Fi Network, kita akan langsung dibawa ke halaman mindfi.com yang merupakan website resmi dari Fi Network. Gokil nggak? Gokil banget. Dan selama ini kita nggak pernah tahu soal ini, teman-teman ya. Dan kalau udah kayak gini, ngapain lagi harus ragu? Karena ada orang yang memang nge-backup dari masalah keuangan, juga dari masalah teknis pada project Fi Network, teman-teman. Bang Za sempat kaget juga sih kok bisa gitu. Dan ternyata yaitu, ya siapa yang nggak mau loh berinvestasi dengan Fi Network yang memiliki lebih dari 30 juta orang pengguna. Siapa yang tidak mau? Perusahaan mana yang tidak mau? Karena 30 juta orang pengguna itu tentu akan menggunakan koin Fi Network mereka untuk bertransaksi di kemudian hari. Selain core team, tentu saja investor juga akan merasakan kenikmatannya, kawan-kawan. Oke, semoga semua ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan moga nggak lama-lama lagi lah open mindednya ya. Soalnya
Udah banyak yang sakitnya udah mulai akut. So, tetap konsisten, bersabar, kita pantau terus berita yang valid. Nah, bicara tentang berita yang valid, gua tuh sempet miris ngelihat sebuah komenan dari rekan pioner kita. Oke, tunggu sebentar, saya masuk ke YouTube dulu. Karena ini salah satu contoh akibat penyebaran berita-berita hoax dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena jangan dipikir sesuatu yang seperti itu tidak memiliki resiko. Ada dampaknya. Dampaknya sangat jelek sekali teman-teman ya. Oke. Kita lihat ya, di sini dia tadi komen, dan ini tuh bukan pertama saya ngebaca komentar seperti itu, pernah juga ada yang japri sama Bang Za ya. Nah ini dari Mas Tony ya, Bang Za ada temennya teman saya, temennya ya iya, udah DP mobil, soalnya udah yakin tanggal 14 Maret open mainnet, buat setoran tinggal jual koin Pi aja katanya. Ya kalau memang tanggal 14 Maret itu open mainnet ya syukur, artinya selamat nih cicilan. Tapi sampai hari ini Bang Za upload video ini belum ada bocoran apapun mengenai open mainnet. Nah kalau bisa ya lebih bersabar dan dicermati lagi setiap info-info yang masuk ke teman-teman pioner. Jangan sampai terlanjur kayak begini. Gimana nih kalau ternyata tanggal 14 Maret nggak jadi open mainnet? Kan bingung juga. Dan ini bukan 1-2 kali Bang Za ngeliat yang kayak beginian. Dan Bang Za juga minta tolonglah kepada rekan-rekan yang jadi konten kreatornya Fi Network. Saya sangat paham, mungkin kalian juga adalah konten kreator pemula yang baru belajar, tapi tolonglah kalau ngasih informasi itu dipilah-dipilih. Jangan cuma ngelihat cuannya, tapi tolong informasi yang disampaikan itu memang ada manfaatnya dan usahakan dampak negatifnya itu sedikit ya. Oke, mungkin segini aja untuk video kita kali ini. Gua Bang Za, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.